Bab 796, Kenapa aku harus dengarkan kamu? Ezra berkata dengan sombong, tentu saja. Recha, ikut aku. Ezra berkata, apa yang mau kamu lakukan? Recha, kalau tidak, aku akan patahkan kakimu, Ezra. Demi melindungi kakinya, Ezra hanya bisa mengikuti Recha. Mereka berjalan ke sudut yang tidak ada orang. Recha menatapnya dengan tersenyum palsu. Kamu kenal Master Valkyrie? Ezra mengangguk, iya. Recha, setahuku, Master Valkyrie sangat rendah hati dan misteri. Sekarang cuman Sere dan Hakim di Provinsi Omada yang tahu identitasnya. Kok kamu bisa kenal Master Valkyrie? Ezra berkata dengan tidak tenang, aku kenal Sere dan Hakim. Mereka yang kenalkan Master Valkyrie ke aku. Oh, Recha tersenyum, kalau gitu, kamu kenal Sere dan Hakim? Kamu sekarang telepon Sere, agar bisa buktikan apa yang kamu bilang. Ezra merasa semakin tidak tenang. Ezra berada di Midgard, dia mana mungkin akan kenal Sere. Ezra pun membantah Recha, kenapa aku harus dengarkan kamu? Sere dan Hakim sangat sibuk, aku mana boleh sembarang telepon mereka. Recha, kalau tidak telepon mereka, aku akan patahkan kakimu. Ezra berkata, aku baru ganti HP, jadi tidak punya nomor HP Sere. Aku minta dengan temanku dulu. Sambil ngomong, Ezra pun menelepon temannya. Relasi Ezra sangat luas, tidak sampai 10 menit, dia pun mendapatkan nomor HP Sere. Recha melihat nomor HP itu, setelah memastikan itu adalah nomor HP Sere, dia pun berkata, telepon. Jika tidak aku akan patahkan kakimu. Ezra merasa kesal, pria ini dari tadi menggunakan ini untuk mengancam dirinya, sungguh kejam. Ezra pun memberanikan dirinya untuk menelepon Sere. Palingan nanti dirinya yang menyanjung Sere. Tetapi setelah dirinya telepon beberapa kali, suara yang terdengar hanyalah, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Telepon Sere bukan siapa saja yang bisa meneleponnya. Sere menggunakan filter nomor HP. Jadi hanya orang-orang di dalam kontaknya yang bisa meneleponnya. Ezra berkata, aku sudah ingat, aku juga ganti nomor HP. Aku masih belum beritahu nomor HP baru ini ke Sere, nomor asing tidak bisa menelepon Sere. Recha pun terdiam, pria ini sangat pandai mencari alasan. Recha memberikan HP-nya ke Ezra, gunakan HP aku. Ezra tertegun, kamu sepertinya masih belum tahu apa yang aku bilang. Nomor asing tidak bisa menelepon dia. Recha, kok kamu tahu nomor aku itu nomor asing? Ezra menatap Recha dengan ragu, firasat yang buruk pun mulai muncul di dalam hatinya. Jangan-jangan pria ini kenal Sere. Ezra menggunakan HP Recha untuk menelepon Sere. Dengan tidak disangka, panggilan itu berhasil. Sere pun langsung mengangkat panggilan itu. Suara Sere terdengar, Tuan Valkyrie. Sekujur tubuh Ezra bergemetar. Sial, pria ini kenal Sere. Apalagi Sere masih memanggil dia Tuan Valkyrie, bisa diketahui bahwa posisinya lebih tinggi dari Sere. Kebohongannya akan segera terungkap. Recha bertanya, Sere, kamu kenal dengan orang yang namanya Ezra? Sere berkata, tidak kenal. Aku tidak pernah dengar nama ini. Kenapa? Apakah dia orang yang aku kenal? Recha tersenyum. Prik ini bilang dia kenal kamu yang kenalkan Master Valkyrie ke dia. 2 hari yang lalu, dia masih minum teh bersama Master Valkyrie. Sere tersenyum pahit, Tuan Valkyrie sedang bercanda ya, bukannya kamu adalah Master Valkyrie. Apakah kamu tidak tahu yang dia bilang itu benar atau salah? Bab 797, Valkyrie, segera minta maaf kepadaku, apa? Mendengarkan ini, sekujur tubuh Ezra mulai bergemetar. Ternyata Recha adalah Master Valkyrie. Recha menghancurkan Grandmaster Nihole dengan satu pukulan. Bahkan masih membawa Hakim dan banyak master untuk mengalahkan pengepungan puluhan ribu orang. Ya Tuhan, bocah kecil pada skate itu sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Yang terpenting itu dia masih begitu muda, perubahan ini sangat menakutkan. Recha menatap Ezra. Ezra langsung berlutut kepada Recha. Master Valkyrie, aku tidak tahu diri, mohon untuk maafkan aku. Aku sudah salah, aku bersujud padamu, mohon untuk ampuni aku. Recha, tidak mau mati,
boleh juga, bantu aku lakukan satu hal. Ezra langsung berkata, Master Valkyrie bilang aja, jangan katakan 100 juga boleh. Recha, jadi juru bicara aku, pergi negosiasi bisnis dengan Octavian. Ezra berkata, Octavian, pemimpin keluarga Scott dari Four Big Family di Midgard? Recha mengangguk. Ezra langsung berkata, oke, bisa menjadi juru bicara Master Valkyrie, ini adalah hal yang membanggakan, orang bodoh baru akan menolak kesempatan seperti ini. Recha berkata kepada Sere, beritahu Octavian, Master Valkyrie bersedia untuk bantu dia. Detailnya, suruh dia bicarakan dengan juru bicara Master Valkyrie, Ezra. Sere mengangguk, baik. Setelah mengakhiri panggilan itu, Recha memberitahu rencananya ke Ezra. Mata Ezra langsung tampak berbinar. Master Valkyrie tidak hanya hebat saja, bahkan juga sangat licik dalam melawan musuh. Fatih Harald mana mungkin tidak akan dirugikan. Mereka berdua pun kembali ke SBS Media. Melihat Ezra masih aman, Fatih Harald pun merasa lega. Recha pasti merasa ketakutan dengan nama Master Valkyrie, jadi dia pun tidak berani melukai kakak sepupunya. Ezra berkata dengan sombong, Valkyrie, segera minta maaf ke aku. Jika tidak kakak sepupuku akan suruh Master Valkyrie bunuh kamu. Ezra langsung berkeringat dingin, dia langsung bergegas untuk memukul Fatih Harald, bajingan. Kalau kamu berani tidak sopan lagi, aku akan pukul kamu sampai mati. Segera minta maaf ke Tuan Valkyrie, lalu pergi kumpulkan uang ganti rugi sebanyak 40 miliar. Fatih Harald tertegun, sial, apa yang terjadi, kenapa tidak seperti yang aku pikirkan? Apakah Master Valkyrie tidak bisa membuat Recha ketakutan? Fatih Harald masih merasa bingung. Ezra menendangnya lagi. Fatih Harald hanya bisa berlutut dan meminta maaf. Kemudian dia pun ikut Ezra pergi mengumpulkan uang ganti rugi sebanyak 40 miliar. Recha menatap ke karyawan yang menertawainya. Segera kemas barang kalian dan pergi. Gaji kalian untuk bulan ini semuanya dipotong. Sekumpulan karyawan itu ketakutan, mereka pun langsung meminta ampun kepada Recha. Sekarang sedang krisis ekonomi, kalau mereka kehilangan pekerjaan ini, mereka juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan di luar. Nanti keluarga mereka harus makan apa? Recha menatap Tokia, gimana? Recha ingin memberikan kesempatan menjadi orang baik kepada Tokia, agar kedepannya Tokia bisa mengelola perusahaan dengan lebih mudah. Tokia berkata, kalau gitu, kalian tetap kerja di sini aja. Tetapi lain kali siapa yang berani bertingkah lagi, pasti akan dipecat. Mereka semua pun merasa bersyukur. Tokia menatap Recha, kamu ikut aku. Recha ikut Tokia masuk ke dalam studio. Tokia berkata dengan serius, Recha, kamu coba bilang ke aku, kamu beli perusahaan ini dengan seperti apa? Reka, ini ganti rugi dari keluarga Kyle ke kita. Nyonya Kyle suruh bandit gunung tangkap aku, bahkan kamu juga hampir dikubur, hanya ganti rugi dengan sebuah perusahaan ini sudah sangat menguntungkan mereka. Tokia berkata, iya juga, dia hampir bunuh 2 orang, ganti rugi sebuah perusahaan juga masih wajar. Reka, apa hubungan kamu dengan Ezra? Kamu belum pernah datang ke Midgard, tetapi kok kamu kenal orang di sini? Mengatakan ini, Reka pun merasa bercampur aduk. Bab 798, Orang tua Recha, Tokia, sebenarnya kampung halamanku berada di Midgard. Dulu Ezra adalah guruku, tapi dari dulu dia sudah meremehkanku dan terus mengganggu aku. Recha menjelaskan. Tokia terkejut, Recha, aku tidak menyangka bahwa kampung halaman kamu berada di Midgard. Tapi aku melihat di sertifikat kamu bahwa pendaftaran sensus kamu ada di kota Geffen. Itu karena aku pindah ke sana setelahnya, kata Recha. Tokia mengangguk, ternyata begini, Recha, apakah orang tuamu ada di Midgard? Kita mesti pergi berkunjung jika ada waktu. Recha merenung sejenak dan akhirnya menghela napas, mereka sudah tiada. Raut wajah Tokia tampak menyesal, sungguh disayangkan. Kalau begitu,
Marl, kita sempatkan waktu untuk memberi sesajian kepada mereka. Boleh, jawab Recha, ketika Sere memberitahu Octavian bahwa Recha telah setuju untuk membantunya. Octavian menjadi sangat senang. Akhirnya 10 anggota keluarga Scott bisa beristirahat dengan tenang. Jika Master Valkyrie turun tangan, Recha pasti akan mati. Dia segera menyampaikan kabar baik ini kepada Alika dan Nyonya Kyle. Saat ini, Alike dan Nyonya Kyle baru saja dibebaskan dari penjara dan diberikan masa percobaan selama 1 tahun. Tapi mereka sama sekali tidak merasa senang, mereka telah kehilangan 5 miliar loh. Terutama Nyonya Kyle, yang salah satu tangannya telah patah. Mereka berdua tidak sabar untuk menelan Recha hidup-hidup. Begitu mendengar kabar baik ini, Alika dan Nyonya Kyle juga merasa sangat senang. Alika berkata, cepat pergi dan temui juru bicara Master Valkyrie. Tidak peduli seberapa besar harganya, kita harus meminta Master Valkyrie untuk turun tangan. Nyonya Kyle berkata, juru bicaranya Master Valkyrie adalah Ezra, aku mengenalnya. Tidak kusangka orang ini memiliki relasi dengan Master Valkyrie. Ternyata kamu mengenal juru bicaranya ya, Nyonya Kyle. Alika merasa sangat senang. Dengan adanya relasi ini, kesempatan untuk meminta Master Valkyrie untuk turun tangan akan menjadi lebih tinggi. 10 menit kemudian, Octavian, Alika dan Nyonya Kyle telah berkumpul di aula keluarga Whis dan menunggu kedatangan Ezra. Bram, kepala keluarga Andres telah pergi untuk meminta pertolongan dari Raja Snaki dari barat laut. Tapi begitu dia mengetahui bahwa mereka kemungkinan besar bisa mendapatkan bantuan dari Master Valkyrie, dia langsung menyerah dan sekarang tengah berada dalam perjalanan kembali ke sini. Tidak lama kemudian, Ezra datang. 3 kepala keluarga berlari kecil dan menyambutnya dengan antusias. Nyonya Kyle bahkan menganggukkan kepalanya dan membungkuk kepada Ezra. Tempat kecil ini menjadi cerah karena kedatanganmu, Tuan Harold. Haha, silakan duduk. Ezra duduk dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dulu Nyonya Kyle memanggilnya dengan sebutan Harold kecil. Tapi sekarang dia mengubahnya menjadi Tuan Harold karena relasinya dengan Master Valkyrie. Haha, benar-benar memuaskan. Ketika Ezra sedang meminum tehnya, Alika tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya, Tuan Harold, teh ini adalah teh oolong. Setiap tahun di Clarity, produksinya hanya sebanyak ratusan kilo saja. Apakah rasanya cocok dengan selera kamu? Ezra mengangguk. Yah, lumayan, Alika segera bertanya kepada kepala pelayan. Masih ada berapa banyak teh oolong yang kita miliki? Masih ada sekitar 650 gram, jawab kepala pelayan. Oke, bungkuslah dan berikan kepada Tuan Harold untuk dia nikmati. Kata Alika, baik, kepala pelayannya segera pergi untuk mempersiapkannya. Ezra tiba-tiba merasa agak tersanjung. Dulu ketika Alika masih berstatus tinggi, dirinya sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk berbicara dengannya. Tetapi sekarang, justru dirinya yang dipuji-puji oleh mereka. Kekuatan Master Valkyrie benar-benar tidak tertandingi. Ezra tidak ingin berbasa-basi dan langsung berterus terang, kalian juga tahu kalau Master Valkyrie itu agak penutup, jadi dia tidak akan mau turun tangan. Kali ini, kalian harus menunjukkan ketulusan kalian jika ingin memintanya untuk membantu kalian. Nyonya Kyle bertanya dengan hati-hati, bolehkah aku bertanya berapa biaya untuk meminta bantuan dari Master Valkyrie? Ezra mengulurkan kelima jarinya. Bab 799, biaya penampilan Master Valkyrie, 5 miliar? Kata Nyonya Kyle, tidak disangka, Ezra menjadi sangat marah, 5 miliar? Apakah kalian menganggap Master Valkyrie itu seorang pengemis? Ya sudah, lupakan saja, jika kalian memandang rendah dia. Sambil berbicara, Ezra bangkit berdiri dan hendak pergi meninggalkan sana. Ini adalah trik jual mahal yang Recha jelaskan kepadanya dengan sengaja. Lalu 3 kepala keluarga tersebut terkejut dan segera menahan Ezra. Tuan Harold, kamu telah salah paham dengan maksud kami. Kami sama sekali tidak memandang rendah Master Valkyrie. Kami hanya merasa lawan yang harus kami hadapi kali ini hanya bernilai 5 miliar saja. Tuan Harold, maksud kamu itu,
5 miliar, Tuan Harold menghentikan langkah kakinya dan mengangguk. Tiga kepala keluarga saling memandang satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tampak keberatan. Jujur saja, kemampuan ekonomi setiap keluarga dari Four Big Family juga sekitar 500 miliar. Bukankah ini berarti Master Valkyrie menginginkan satu keluarga besar? Tapi jika mereka tidak membasmi Recha, maka Four Big Family mungkin akan mengalami kebangkrutan dan tidak akan bisa bangkit kembali. Akhirnya, Alika menggertakkan giginya dan menyetujuinya. Oke, kalau begitu 500 miliar. Ezra berkata, baiklah, kalian siap-siap saja. Setelah Master Valkyrie menerima uangnya, aku akan mengatur pertemuannya dengan kalian untuk berdiskusi lebih jelas. Sebelum Ezra meninggalkan sana, dia sama sekali tidak menanyakan kepada mereka siapa yang akan dilawan oleh Master Valkyrie. Ini juga direncanakan oleh Recha. Setelah mengantar Ezra, tiga kepala keluarga juga tidak merasa senang. Nyonya Kyle menghela napas, 500 miliar, sekarang keluarga kami bahkan tidak bisa mendapatkan 10 miliar. Alika menggertakkan giginya dan berkata, karena Master Valkyrie meminta 500 miliar, berarti dia memiliki kemampuan senilai 500 miliar untuk menghancurkan Recha. Mari kita jual aset keluarga saja. 500 miliar pasti bisa terkumpul. Lagi pula, kali ini tidak hanya bisa menghancurkan Recha saja, tapi kita juga bisa bertemu dengan Master Valkyrie. Kedepannya, dengan ada dukungan dari Master Valkyrie, pasti tidak akan susah untuk mendapatkan kembali 500 miliarnya kan? Setelah Ezra meninggalkan sana, dia langsung memberitahukan kabar baik ini kepada Recha. Recha mengangguk, yah, bagus. Selanjutnya mari kita tunggu mereka mengumpulkan uangnya. Demi mengumpulkan 500 miliar, setiap Four Big Family mulai menjual aset keluarga mereka. Tindakan mereka ini segera mendapatkan perhatian besar dari banyak orang. Semua perusahaan yang mereka jual adalah perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan. Lalu tiba-tiba mereka menjualnya dalam jumlah besar, jadi pasti terjadilah sesuatu. Ternyata memang benar, semua orang mendapat kabar bahwa alasan Four Big Family melakukan ini adalah untuk mengundang Master Valkyrie untuk membantu mereka menghadapi musuh. Ternyata mereka mengundang Master Valkyrie, kali ini musuh mereka benar-benar sial banget. Pada akhirnya, yang akan tertawa tetap adalah Four Big Family. Dalam waktu 2 hari, mereka telah berhasil mengumpulkan 500 miliar. Nyonya Kyle segera menghubungi Ezra dan memohonnya untuk mengatur pertemuan mereka dengan Master Valkyrie supaya mereka bisa berdiskusi dengan jelas. Ezra berkata, transfer dananya ke rekeningku. Setelah aku memeriksanya, aku akan segera membawa Master Valkyrie ke sana. Tanpa pikir panjang, Nyonya Kyle langsung mengirim dananya ke rekening Ezra. Dalam hati mereka, Master Valkyrie adalah seorang pahlawan. Jadi dia tidak akan membohongi mereka. Ezra berkata, ya, selanjutnya kalian pikirkan cara untuk memancing Recha ke tempat kalian. Waktu Master Valkyrie sangat padat, jadi dia tidak memiliki waktu untuk mencarinya. Baik, Nyonya Kyle menyetujuinya. Four Big Family akhirnya memutuskan untuk mengadakan jamuan permintaan maaf dan mengundang Recha untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini. Maksud dari permintaan maaf tentu saja adalah permintaan maaf kepada Bella. Lebih tepat untuk mengatakannya sebagai jamuan untuk membunuh. Setelah Recha menerima undangannya, dia langsung menyetujuinya tanpa ragu. Hal ini langsung membuat semua anggota dari Four Big Family menjadi sangat senang. Ternyata orang ini benar-benar percaya bahwa mereka akan tunduk kepadanya. Benar-benar konyol. Bab 800, Recha yang datang terlambat. Pada siang hari, Recha datang terlambat. Pimpinan keluarga dari Four Big Family sudah menunggunya dari tadi. Ketika dia duduk, tidak satu pun dari mereka memperhatikannya. Pria ini akan segera mati. Recha memandang meja yang kosong dan mencibir. Kalian bahkan tidak menyiapkan sesajian dan altar untuk saudaraku. Apakah ini cara kalian meminta maaf? Alika berkata dengan nada dingin. Kami sudah menyiapkan sesajian dan altarnya. Lalu dia menjentikkan jarinya,
pelayan dari keluarga Wis segera meletakkan sesajian dan altar ke atas meja dan memenuhinya. Tapi altar itu bukanlah altar milik Wolfey, melainkan belasan altar milik keturunan utama Forbig Family yang telah dibunuh oleh Recha. Recha menatap hasil karyanya dengan bangga dan berkata, "Karena mereka telah mati, jadi aku akan memaafkan mereka. Kalian tidak perlu mengeluarkan altar mereka untuk meminta maaf kepadaku." Kurang ajar, Alika memukul meja dan bangkit berdiri. "Valkyrie, sepertinya kamu merasa bahwa dirimu sangat hebat ya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kali ini kami akan meminta maaf kepadamu?" "Hehe, konyol," dia menatap anak buahnya dengan tatapan dingin. Para anak buahnya langsung mengepung di gerbang pintu untuk mencegah Recha melarikan diri. Recha mengerutkan keningnya, "Sialan, kamu ini sedang remehin siapa? Kamu kira kamu bisa menghancurkan aku dengan mengirim orang-orang tidak berguna seperti ini?" Alika mencibir, "Seperti yang kamu harapkan kali ini, kami telah mengundang orang yang hebat untuk melawanmu." Recha menjadi tertarik dan berkata, "Siapakah orang besar yang kamu maksud?" "Master Valkyrie yang sangat terkenal. Aku percaya kamu pasti pernah mendengar namanya kan?" Recha mencibir, "Kalian mengundangku ke sini untuk melawan diriku sendiri. Kalianlah yang konyol." Keempat kepala keluarga itu saling memandang satu sama lain dan seketika tertawa terbahak-bahak. Terutama Octavian, yang tertawa sampai air matanya keluar. "Hahaha, jadi maksudmu, kamu adalah Master Valkyrie, Grandmaster kedua Clarity, yang tidak pernah kalah itu. Apakah kamu tidak memiliki cermin di rumahmu? Biasanya kamu tidak bercermin untuk memperhatikan kelakuan kamu ya? Aku akui bahwa kamu memiliki sedikit kemampuan, tapi kemampuanmu yang tidak seberapa itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Master Valkyrie. Kamu bilang kamu adalah Master Valkyrie, itu benar-benar adalah penghinaan besar terhadapnya. Aku akan memakan kotoran di hadapanmu, jika kamu bisa berbicara dengan Master Valkyrie." Recha ikutan tertawa, "Lihat saja nanti, aku benar-benar belum pernah melihat orang makan kotoran loh." Saat ini, Ezra melangkah masuk dengan buru-buru. Anggota Forbig Family segera berdiri dan menyambutnya. "Tuan Harold, silakan duduk. Silakan duduk. Di mana Master Valkyrie? Mengapa kamu datang ke sini sendirian solo? Apakah aku perlu mengirim mobil untuk menjemputnya?" Ezra berkata, "Master Valkyrie sudah datang kok. Aku meminta kalian untuk memancing musuh ke sini." "Apakah musuhnya sudah datang?" Nyonya Kyle segera menjulurkan tangannya dan menunjuk Recha, "Sudah datang. Itu orangnya." Ezra memandang Recha dan seketika menjadi sangat marah, "Kurang ajar. Apa maksud kalian?" Anggota Forbig Family tertegun sejenak, "Maksudnya?" Ezra berkata, "Kalian mengundang Master Valkyrie ke sini untuk membunuh dirinya sendiri? Kalian ingin membunuh Master Valkyrie dengan 5 miliar? Mengapa kalian tidak pergi ke Oati Solo?" Raut wajah anggota Forbig Family tampak bingung. "Tuan Harold, apa maksudmu?" Ezra berkata, "Kurang ajar, Recha adalah Master Valkyrie." Dua anggota Forbig Family seperti telah disambar petir dan langsung membatu di tempat. Recha adalah Master Valkyrie. Sialan, ternyata mereka mengundang Master Valkyrie untuk melawan dirinya sendiri. Benar-benar konyol. Bagaimana Bella, orang yang tidak berguna itu, memiliki saudara yang begitu hebat? Sebelumnya, mereka bahkan ingin mengundang 8 transporter, 4 Dewa Mont Blanc dan bandit gunung untuk menghancurkan Recha. Itu benar-benar adalah tindakan bunuh diri. Tunggu, ini tidak benar.